yang dimaksudkan orang yang takut kepada Allah. Ibu masih ingat firman Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ini ayat dalam Al-Qur'an, Bu cari mesti ketemu. Surat An-Nazi'at 79 ayat 40-41. Wa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut akan kebesaran Allah, kemudian dia cegah, dia tahan hawa nafsunya, ya, dari segala melakukan yang buruk, dia cegah, dia tinggalkan yang dilarang diharamkan oleh Allah, maka apa, Bu? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka Allah janjikan surga baginya. Amin, gitu dong. Amin. Nah, sekarang Bu boleh tulis yang dimaksudkan orang yang takut kepada Allah. Yang pertama, yang dimaksudkan takut kepada Allah itu adalah takut jika Allah mencabut petunjuk dan hidayah dari dirinya. Wah, ngeri nih, Bu. Takut jika Allah mencabut petunjuk dan hidayah dari dirinya. Yang murtad-murtad itu, Bu, ya, takut jika Allah mencabut petunjuk dan hidayah dari dirinya, dari diri kita, maksudnya kalau gitu ya. Yang kita takuti adalah jika Allah mencabut petunjuk dan hidayah. Ya, orang murtad itu kan dicabut hidayah. Agamanya masih Islam, dulu berhijab, sekarang dia lepas hijabnya, bangga memamerkan rotnya. Semakin hijab kemudian banyak yang ya minta dia jadi ya endorse-nya dan lain sebagainya. Berarti dia mencampakkan imannya. Bu, jadi sekali lagi orang yang dimaksudkan takut kepada Allah, takut jika Allah mencabut petunjuk dan hidayah dari dirinya. Kalau kita dari diri kita, kalau bahasanya gitu. Kok nggak habis, Bu? Sedangkan kita ini dia berapa lama sih, Bu? Nggak lama. Ingat loh, Bu. Ingat, dunia ini hanya sebentar. Ingat, dunia ini hanya sebentar. Akhirat sebentar lagi. Loh, apa? Walal akhiratu khairul laka minal adalah kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Yang kedua, yang dimaksudkan takut kepada Allah adalah takut jika melanggar hukum aturan syariat Allah. Nah, ini ngeri juga, Bu. Takut melanggar hukum aturan syariat Allah. Yang ketiga, yang dimaksudkan takut kepada Allah adalah takut jika dicampakkan, dilemparkan ke dalam azab neraka Allah. Takut jika dicampakkan, dilemparkan ke dalam azab neraka Allah. Na'udzubillah min. Takut jika dicampakkan, dilemparkan ke dalam azab neraka Allah. Itu bahasa yang biar kalau kita baca itu biar tergetar gitu. Yang keempat, gantian dong, masa aku terus? Sekalian terus. Gak apa-apa nih. Yang keempat nih, Bu. Nah ini, Bu, ini juga termasuk yang ditakutkan sebagai orang beriman, apa, Bu? Takut ketika dalam ujian Allah tidak menolong atau Allah meninggalkan kita. Takut ketika dalam ujian Allah meninggalkan kita atau tidak menolong. Ngeri nggak, Bu? Ngeri. Kalau sudah ditinggalkan oleh Allah, Allah nggak nolong kita, berarti yang menguasai setan dan hawa nafsu aja. Takut ketika dalam ujian Allah tidak menolong atau Allah meninggalkan kita. Bu, seberat-beratnya ujian, jika Allah menolong kita mesti ada jalan keluar. Tapi kalau sudah ditinggal oleh Allah, bukan hanya kepontel-pontel aja, Bu. Iya. Itulah yang ditakutkan tadi itu, diawali dari takut jika Allah mencabut petunjuk dan hidayah dari dirinya. Makanya ya namanya hidayah ini harus dijaga, dirawat, dipelihara, dipertahankan,
Di antaranya kita dengan mengaji, dengan bertemu dengan orang-orang yang baik, berkumpul, berkomunikasi, baca Quran, ya. Itu kan untuk menjaga kebaikan aja, Bu. Jadi Bu, kalaupun kita tuh belum bisa meningkat sampai menjadi orang